Oke, teman-teman semuanya, ini adalah visa F2R ya yang akan saya bahas sama visa E74 ya. Ini karena banyak teman-teman yang bertanya. Nah, jadi kemarin temanku ini sudah ganti visa ke F2R. Ini bagus banget untuk teman-teman semuanya. Nanti saya coba bahas di sini ya, dari persyaratannya dan sebagainya. F2R ini adalah visa yang mana ini bisa bawa keluarga, istri juga, anak juga bisa, terus bisa bekerja di Korea. Untuk batas waktu kontraknya itu panjang. Kalau S9 itu kan 4 tahun 10 bulan kontrak pertama, kemudian balik lagi ke Korea lagi, misalnya mau nambah ya, 4 tahun 10 bulan lagi, habis itu udah selesai, udah cukup ya. Nah, dengan menggunakan visa F2R atau E74 ini bisa, masanya itu bisa lama. Nah, F2R ini teman-teman udah ganti kemarin, jadi dia bisa di Korea lama, bisa mungkin 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 50 tahun, sampai bosen ya, teman-teman semua, sampai bosen. Nah, ini persyaratannya itu adalah seperti ini. Ini kemarin saya sudah nanya-nanya ya. Untuk persyaratan dari F2R, yang pertama teman-teman tuh bisa kerja di Korea itu di daerah terpencil ya. Di daerah-daerah yang non padat penduduk ini karena seperti itu. Nah, berikutnya juga dari mulai penghasilan ini juga ditentukan juga dihitung penghasilannya itu sekitar 29 jutaan ya per bulan atau di atas 28 ya. Kalau dirupiahkan ya 22 juta 500, 2 juta 700-an ya, ini kotor. 2 juta 700. Berarti ini teman-teman kemungkinan banyak yang masuk ya. Kalau pabriknya itu sih masuk siang malam maupun yang jam kerjanya panjang. Ini banyak dari teman-teman sendiri. Terus berikutnya juga punya topik 3 atau KIP level 3. Topik 3 KIP level 3. Untuk topik 3, 4, 5, 6 nanti saya bahas di video berikutnya. Ujiannya itu seperti apa, soalnya seperti apa dan sebagainya. Berikutnya juga adalah kerja di tempat yang kurang padat penduduknya. Nah, untuk lokasi yang mana kurang padat penduduk di Korea itu ada banyak ya, itu di daerah di pedesaan. Ini sebentar saya share bentar. Untuk daerah-daerahnya tuh ada banyak ya di sini. Untuk Daegu kayak di tempatku ini enggak ya. Di tempatku ini ramai orang asing, ramai pabrik dan sebagainya. Ini bukan daerah yang padat penduduknya. Untuk daerah padat penduduknya tuh ada banyak seperti di daerah ini. Ada yang saya cari di sini. Ini ya adalah contoh-contoh daerah yang padat penduduknya. Misalnya di daerah Busan adalah Donggu, adalah Songgu, di Daegu adalah Namgu dan Sogu juga, dan banyak ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri kalau udah di sini. Berikutnya ini adalah untuk SKCK nanti sampai Polda ya. Terus juga nanti di persyaratan yang lain, kayak misalnya dari data-data kita nanti juga di stempel ke Kedutaan Besar Korea. Kayak kemarin waktu aku dari S9 ke E74, ketika aku pengajuan E7 kemarin, ijazah terakhirku itu aku legalisir ke Kedutaan Besar Korea sama Kementerian Hukum dan HAM, kayak gitu ya. Ini untuk visa E74. Jadi kemarin aku udah ganti dari S9 ke E74. Jadi itu sama. E74 sama F2R itu mirip-mirip ya. Kayak gitu teman-teman semuanya. E74 juga selama pabriknya atau selama kontraknya masih panjang itu sampai bosen ya, sampai 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Itu untuk yang E74. E74 ada banyak versi ya. Kalau kita bahas E74 ada yang jalur poin, ada yang jalur perisanop atau jalur pabrik, ada yang jalur khusus ya. Jadi banyak ya, nanti kita bahas di sini juga. Nah, kita bahas untuk kekurangan ya. Kelebihannya F2R dulu, ini ada jangka panjang, bawa anak istri bisa, terus ganti F5 ini bisa residen atau bisa permanen di Korea. Jadi boleh alba itu maksudnya adalah boleh bisa pindah-pindah ya, kayak gitu teman-teman semuanya. Untuk kekurangan visa F2 ini 2 tahun pertama nggak boleh pindah pabrik ya, untuk 2 tahun pertama. Jadi kalau udah nyaman di situ ya udah. Terus berikutnya juga nggak bisa balik visa ke visa sebelumnya, misalnya dari F2 ini mau ganti ke S9 udah nggak bisa, karena udah tentunya lebih bagus ya, karena ini persyaratannya lebih sulit sih. Jadi kayak gitu. Terus berikutnya adalah 5 tahun nggak boleh ganti visa. Kalau pindah ke wilayah yang padat ramai penduduk itu di cancel. Ini untuk visa F2R ya. Jadi harus bekerja 5 tahun di daerah itu aja untuk visa F2R. Terus kemudian kita bahas ke visa E7. Nah ini nih kita bahas E7 ya teman-teman semuanya. Visa E7 ini adalah visa yang sekarang lagi ramai karena kuotanya banyak. Ini teman-teman kita orang-orang Indonesia itu banyak banget yang udah berganti ke E74. Termasuk aku dan teman-teman yang lain. Kemarin pengajuan di bulan berapa ya kemarin, di bulan 3 kalau nggak salah. Kemarin alhamdulillah tembus. Ada dua jalan ya. Yang pertama untuk jalur poin. Kalau jalur poin itu cukup tinggi teman-teman untuk visa E74 ya. Ada 70 poin ke atas. 70 poinnya itu meliputi di sini dari gajinya, misalnya penghasilannya
penghasilannya itu di atas 30 juta won per tahun, itu adalah 15. Terus di atas 10 juta, di atas 26 juta per tahun, itu 10 poin gitu ya, ada 15 poin dan sebagainya. Kalau di atas 33 juta won atau 340 juta ya per tahun, itu poinnya 20 poin. Kalau yang 310 jutaan, 310 juta rupiah ya per tahun, itu poinnya 15. Kalau yang di atas 280 jutaan itu dirupiahkan ya, 280 juta itu gaji kotor selama setahun ya, itu 10. Terus ada juga sertifikat dan sebagainya, ada banyak ya. Untuk karir pendidikan ya, SMA itu poinnya 5, D2, D3 10, S1, S2, S3 poinnya 10. Ini untuk karir pendidikan, untuk dari penilaian poin. Terus berikutnya adalah maksimal 20 poin ini untuk usia. Usia 39 tahun poinnya 5, usia 36 poinnya 8, 33 11, 30 14, usia 27 itu 17 poin, usia 24 itu 30 poin ya. Ini untuk usia, jadi nanti dari gaji, usia, pendidikan, terus nanti dihitung ya teman-teman semuanya. Terus aset ya, kami misalnya punya deposito. Kemarin aku dibantu deposito sama bosku itu 300 juta lebih rupiah ya, itu dibantu. Bosku baik banget, jadi dibantu. Itu nambah poin kemarin sekitar 5. Itu ada ya di sini rank untuk deposito untuk tambahan poin yaitu 74 ya. Pengalaman kerja di Korea dalam 10 tahun maksimal 15 poin. Oke. 8 tahun 20 poin. Aku di Korea sekarang udah 8 tahun. Ya, di kemarin dapat 20 poin dari situ. Kalau 6 tahun 15 poin, 4 tahun 10 dan sebagainya. Tapi kalau yang U74 ini memang di atas 5 tahun ya. Jadi supaya masa S9-nya itu pas mau habis, nanti ganti ke E74. Dan sebagainya. Ini ada banyak ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi ini saya bahas di sini karena ini penting. Kita di sini untuk teman-teman terutama yang masih betah, terutama punya yang udah ketemu pabrik yang nyaman, pabrik yang oke, yang udah nyaman di situ, ya udah teman-teman proses. Kalau di tempatku sudah nyaman, buat kerja udah nyaman lah ya, aku udah nyaman di sini, jadi makanya aku ganti visa K7. Persyaratannya memang cukup sulit karena kita harus ujian juga, persyaratan seperti itu, tapi kalau udah dapat ya udah tenang gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang pabrik udah nyaman, apalagi yang sekarang di rumah ya, yang masih berproses, udah tahu kan proses kesini seperti apa. Kalau ingin berkarir di sini ya udah ganti visa K74. Jadi kalau udah masa S9 udah habis, kan balik pulang lagi ya, nggak bisa kesini lagi. Banyak dari kita, kebanyakan teman-teman yang udah ilegal ya, jadi udah habis masa kontraknya udah ilegal. Ini rahasia umum ya, teman-teman udah tahu. Nggak dari negara Indonesia aja, tapi dari negara lain juga banyak, udah Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan banyak yang swasta. Makanya sekarang lagi rahasia gede-gedean. Kalau udah ilegal tuh nggak bisa cuti, nggak bisa kemana-mana, ya udah di situ aja, hati-hati, jangan jaga kesehatan. Tentunya banyak kekurangannya, tapi kalau namanya juga non resmi ya. Tapi kalau udah ganti visa K74, baik F2R, itu bisa berkarir kayak kita merantau di Jakarta ya. Jadi bisa pulang pergi, bisa berkarir kayak di Korea. Batas waktunya tuh sampai capek. Kemarin aku setelah ganti visa K74 ya, teman-teman itu bosku bilang di Korea sampai 50 tahun. Waduh, nanti istrinya dibawa ke sini, anaknya dibawa sini, aduh kayak gitu. Aduh, ya itulah banyak ya kayak gitu. Tapi keputusan di kita sendiri mau sampai kapan ya kita yang menentukan ya. Misalnya udahlah, udah cukup pulang kayak gitu. Jadi dari kita itu makanya visa 74 ini sama F2R itu memang prosesnya itu sulit, tapi kalau udah dapat udah tenang ya. Kayak gitu teman-teman semuanya. Itu untuk persyaratan seperti itu. Untuk teman-teman yang bertanya nanti bisa komentar di bawah. Untuk temanku kemarin yang udah ganti ke F2R, ini Mas Cucu namanya, ini YouTube-nya ada. Nanti saya bahas ya. Ini teman-teman nanti bisa kunjungin, kemarin beliau udah bikin videonya mengenai F2R. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, semoga video ini membantu. Saya support teman-teman semuanya, semoga diberikan kelancaran dalam usahanya. Untuk channel ini saya ke depan akan bahas khusus Korea, karena kemarin nggak kecampur-campur ya. Untuk ke depan udah nggak mungkin, udah nggak aku campur lagi. Jadi khusus Korea aja. Nah, sahabat semuanya, semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam upaya kesini dan dimudahkan untuk yang proses ganti visa. Proses sampai sekarang bisa nanti pas udah di sini belajar bahasa Korea yang bagus, ujian topik kalau udah level 3-4 itu udah enak ya. Nanti pengajuan visa itu udah gampang. Poinnya udah maksimal, apalagi usianya tuh masih di bawah 35 atau di bawah 30 itu udah enak. Kalau di 30 juga nggak apa-apa. Selama poinnya udah mencukupi, ganti visanya udah enak gitu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dimudahkan. Salam sukses untuk teman-teman semuanya.